Zoom. 1, 2. Anak-anak sekalian, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Baik, hari ini kita mulai materinya, ya. Waktu ini sampai di mana limit taingnya, enak masih ingat ya? Sampai pada fungsi rasional ya, kayaknya. Sekarang kita teruskan limit fungsi dalam bentuk irasional, ya. Limit taingnya dalam bentuk fungsi rasional. Adapun fungsi irasional yang sering muncul ini. Langsung ditulis si hidup itu. Baik, Pak. Ya sudah, ya langsung hidup. Udah langsung, Pak. Kalau misalnya masih foto. Di tengah sini, Pak. Adapun fungsi rasional yang limit taingnya sering muncul ya dalam setiap kali tes. Itu yang pertama adalah yang berbentuk lim akar AX plus B min akar BX plus Q. AB, PQ itu adalah bilangan-bilangan ya, di mana X-nya mendekati taingnya. Nah, kalau ini dikalikan layarnya mati nih. Kita ganti yang ini aja, Pak ya. Dipakai ini kayaknya. Udah. Sudah. Bisa diganti. Jadi Pak ulangi, jadi lim AX plus B Nah, kalau ini dipakai konsep, nah, ini dikalikan akar sekawan dari min apa, nak? Akar sekawan dari min adalah plus gitu ya. Jadi dikalikan dengan apa? Akar sekawan dari min ini plus ya. Sehingga nanti bentuknya atas per bawah nanti ada pembilang, ada penyebutnya. Kalau diteruskan hasil ini ada 3 kemungkinan ya. Hasil ini akan sama dengan 0 nantinya.
Kapan hasilnya 0 jika A dan P nilainya sama ya. Jadi kalau ini dan ini sama, berarti nilainya langsung 0 gitu, ya. Dan hasil yang kedua bisa jadi plus tainga. Kapan hasilnya plus tainga? Jika A itu lebih besar daripada P. Jadi adik-adik tinggal lihat di sini sama di sini aja. A itu adalah koefisien X di depan, P itu adalah koefisien X yang di belakangnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa ini harus min, Pak? Min ini dimaksudkan adalah untuk apa? Apabila disubstitusi langsung hasilnya tainga kurang tainga gitu. Dimana adik-adik tahu, sudah Pak jelaskan di hari, dimana tainga kurang tainga itu hasilnya adalah tak tentu gitu. Gimana kalau ini plus, kalau ada nanya itu, sebelum nanya Pak jawab dah ya. Kalau ini nanti plus, tainga dimasukkan disubstitusi, hasilnya akar tainga ditambah akar tainga. Akar tainga itu tainga, ya, jadi tainga tambah tainga, hasilnya langsung tainga nanti kalau ini plus, hasilnya langsung tainga. Biar muncul masalah, maka di sini jadi dijadikan min gitu. Biar hasilnya adalah bentuk tak tentu. Jadi kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan yang terakhir sekarang. Hasil limit ini bisa jadi juga apa? Min tainga. Kapan hasilnya min tainga? Jika satu kemungkinan lagi. Ini A sama dengan P, A lebih besar P, satu lagi apa nak? A lebih kecil dari P. Jadi ini rumusnya yang bisa dilangsungkan. Di samping konsepnya apa? Kalikan akar sekawan. Ya. Itu jenis yang pertama. Bisa Pak singkirkan ini nak? Layar restingnya sih Pak. Yang baru ya Pak ya. Layarnya setting-setting. Naik dua layar nih ya. Ini misalnya. Nggak bisa nih Pak. Gitu. Jenis yang kedua, fungsi rasionalnya adalah yang berbentuk begini, nak. Lim, kar ya, AX kuadrat plus BX plus C, kurang juga ya. Nah, BX kuadrat plus QX plus R. Nah, X berkata ini. Kenapa bentuk ini yang dimunculkan, diungkapkan di sini adalah bentuk ini juga yang paling ini ya, yang sering dalam skala nasional atau regional ya. Nah ini konsepnya sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Kalau tadi dalamnya lininya dalamnya kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, kalau ini caranya yang asli sebenarnya ya dikalikan juga akar sekawan dari min. Apa akar sekawannya, nak? Plus ya. Jadi akar sama dengan ini tandanya plus. Dibagi sama dengan ini, plus juga. Akar sekawan itu kan atas dan bawah sama itu ya. Maka kalau itu diteruskan, silakan dicoba nanti. Hasil limit ini juga ada 3 kemungkinan nanti, nak. Kalau tadi dilihat A sama P, sekarang dilihat sama juga A sama P gitu ya. A itu adalah koefisien X kuadrat dalam akar yang di depan,
Sedangkan P itu adalah koefisien E kuadrat dalam akar yang di belakang. Hasil limit ini ada 3 kemungkinan juga nanti. Silakan diteruskan konsepnya dengan dicoba, dibuktikan apa betul hasil yang begini ya. Hasil yang pertama kemungkinan adalah B min Q per 2 akar A. Kapan hasil limitnya akan seperti ini? Jika nanti A dan P nilainya sama. Hasil limit yang kedua kemungkinan plus tak ingat. Kapan hasilnya tak ingat? Sama juga melihat A sama P-nya, tinggal dilihat A sama P-nya. Kapan hasilnya begini jika A lebih besar daripada P? Mungkin yang terakhir adalah apa? Min tak ingat. Kapan hasilnya min tak ingat limit yang bentuk begini? Jika mungkin yang terakhir apa? A kurang dari P. Jadi tinggal dilihat A sama P-nya saja. Tapi diingat A sama P-nya, diingat dulu ya. A itu adalah koefisien X yang di depan, X kuadrat di depan. P itu adalah koefisien X yang di belakang, gitu ya. Hasilnya tinggal dilihat sehingga begini nanti. Sehingga nanti kalau umpamanya kita menghadapi tes itu, ya jangan dikerjakan dengan konsep yang begini. Terlebih lagi soal objektif misalnya begitu, langsung aja pakai rumus ini. Kalau konsepnya Pak sampaikan tadi sama dengan ini ya, tadi kan akar sekawan gitu ya. Nah, kemudian contoh soalnya. Contoh soalnya. Nah, kalau ada soal limit begini, hasilnya berapa kira-kira, Nak? Ini linear, ini juga linear ya. Sesuai dengan tentuan tadi, hasilnya berapa, Nak? 0. Hasilnya 0 ya? Ya. Nah, nilai ini sama dengan nilai ini. Kalau sama kan hasilnya 0 ya, tadi tentuan yang pertama itu. Lalu kira-kira ini kita cari dengan ini kalikan akar sekawan, Nak? Lalu lagi dengan akar sekawan kira-kira ini? Nah, untuk mencoba hasilnya 0 atau enggak, yakin apa enggak? Kalau ini kan rumus jadinya, rumus langsungnya ini ya. Iya. Kalau adik-adik coba dengan kalikan akar sekawan, nanti temukan juga hasilnya 0 ya. Silakan dicoba nanti itu buktikan sambil belajar ya. Iya, Pak. Contoh yang kedua. Nah, kalau hasil limit ini berapa, Nak? Ini koefisien X-nya berapa, Nak? Tidak ditulis, berarti angka berapa? 1 sini ya. 1 ini 2. Koefisien X depan lebih kecil daripada koefisien X belakang. Hasilnya berapa katanya ini? Negatif tak hingga. Ya. Silakan dicoba dengan akar sekawan juga sama ya. Iya, Pak. 4x min 1 plus 3. Yang apa nih? Nah, kemungkinannya yang kemudian yang 3 tadi. Koefisiennya 4. Koefisiennya berapa? 1. 1. Lebih besar dari 1. Hasilnya berapa? Tak hingga. Tak hingga. Silakan dicoba juga dengan akar sekawan ini yang begini ya. Untuk Iya.
pahami lebih dalam nanti ya. Contoh yang keempat. Kuadrat min 2 plus 3 bulan. X kuadrat plus 3x min 1. X dekat tak ingat. Layar aku sedang bergerak tadi. Atau gantinya. Min 8 per Atasnya ada kita baru ya. Setiap saat kita baru kan muridnya balik. Yang ini ya. Nah, itu kan kayak turun ini tulisnya. Oh ini Pak. Terus ini dalamnya irasionalnya bentuk kuadratnya nak. Pakai teori yang tadi itu, kalau pakai akar sekawan kalikan akar sekawan dari min juga ya, sehingga nanti ada atas ada bawah itu bentuknya. Setelah itu dibagi dengan x pangkat tertinggi. Itu kalau dengan konsep yang sebenarnya. Kalau pakai rumus jadi yang tadi, A-nya berapa di sini nak? 1. Iya. Berapa di sini nak? 1 juga ya di sini ya, koefisiennya 1, koefisiennya 1 kan sama. Ya. Sama Kalau yang sama versinya apa jawabannya katanya? B min Q per 2 akar A. Berapa? 2 akar A. Terus kan B-nya berapa sini nak? Min 4. 2. B berapa? Min 4. Min Q-nya berapa nak? 3. Ya, 3. 3 per 2 akar A-nya berapa nak? 1. Ya, min 3 min 7. 1 kan 1 yang kedua. 2. Nah jawab. Temukan jawaban itu juga kalau dengan konsepnya ya, akar sekawan. Ya. Yang kelima. Nah, kalau fungsi rasionalnya begini, nak. Akar depan 1, di depannya tidak ada akar. Dikuadratin, diakarin. Di kuadratnya sama di akarnya ya, bentuknya biar bagus seperti formula yang tadi kan. Iya. Ya, nanti, kalau kali akar sekawan, nanti kalikan akar sekawan dari min apa, nak? Belas Nah. pakai rumus gitu jadinya itu. Pakai konsep berarti kita jawab tuh. Ya. Sekarang kita pakai rumusnya biar bisa dipakai. Untuk ini dicantikkan dulu ya. Dicantikkan dalam artian Diakarin. bentuknya seperti apa? Seperti yang ada di rumus tadi. Awalnya adalah 2x min 1. Kita kuadratkan. Diakarin. Perlakuannya di kuadrat sekaligus di Akarin. ya, akar. Akarnya sudah akar itu kan sebetulnya. 4x kuadrat. 2x
Terus ini dijabarkan nak, dikuadratin. Ya, apa nih nggak jelas kali, Ci? Ya dikuadratin jadi apa nih nak? 4 kuadrat. Akar, jabarin nak. Ini dikuadratkan apa jadinya? 4x kuadrat min 4x Plus 1 ya. Ya. plus 1. Sama ya 4x kuadrat plus 2x min 5. Nah, ini bentuknya udah bagus nak. Bagus dalam artian mirip formula yang tadi ya. Bentuk. Ya, Ini berapa sini nak? 4. B-nya min 4, ini C kan yang tadi. Dan C. B-nya berapa nak? 4, Q-nya berapa nak? 2, R, 5 gitu ya. Karena A dan B sama 4 gitu. Menurut versi rumus itu jawabnya apa saya tadi? B min Q per 2 akar A. Akar A. B masuk berapa nak? Min 4. 4. 2. 2. A-nya berapa? 2. Akar 4. Berapa? Akar 4 A. Akar 4, Pak. 4 ya. 2 akar A. Berapa nak? 2 6. kali 4. 2. 4. Ya, sudah. Min 3 per 2. Kita coba juga dengan cara aslinya nih, akar kalikan akar sekawan dari min plus gitu ya. Gimana, jelas ini nak? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Kita lanjut contoh yang kelima. Kira-kira soal 4, contoh 4 sama contoh 5 ini sama nggak deh caranya deh? Sama. Ah ya, ini depannya apa? Plus, itu kalau pakai konsepnya gitu ya. Kalau pakai rumus yang tadi biar bisa dipakai, 3 plus 1-nya dikuadratin, itu diakalin. nah coba ini komentari apa benar apa yang Pak lakukan ini. Depannya udah bagus, bentuknya dibiarkan ya. 9x kuadrat min 2x plus 1 min
Ini adalah nilainya jalan di tempat ini nak, karena perlakuannya 2 sekaligus, di kuadrat sama ditarik akarnya kan kembali dia nih, ya. Nah, yang Pak lakukan ini apa benar apa enggak? Apa salah nak? Yang Pak Benar, lakukan Pak. benar apa salah? Benar, Pak. Salah nak? Benar atau enggak ini? Benar, Pak. Benar, Pak. Anda benar-benar berarti Anda termasuk siswa yang ceroboh Anda. Coba perhatikan ya, kenapa ini salah? Sama kuadrat ini kan bisa dicoret ini sebenarnya kan, karena di sini 2, sini 2, artinya 2/2 kan 1 sama dengan ini kan. Coba Pak kembalikan minnya, ini min ya, dimasukkan jadi apa nak? Min 3x, min kali plus apa? Min. Nah, soalnya jadi begini jadi. Oh iya, Pak. Salahnya di mana tahu nak? Tahu minusnya nanti ikut ya, Pak. Nah, jadi salahnya di sini ya. Kalau kita perlakukan seperti ini, nanti kita mengubah soal jadinya kan? Ya. Bisa diketahui salahnya ini nak. Hati-hati ya. Yang masuk. Ya. Berarti yang benar apa nak? Akar. Depan udah bagus, biarkan ya. Berarti kuadrat min 2x plus 1. Nah, dalam belakangnya dibuat gini dulu. Nah, itu angka Ini ya, min yang dikeluarkan jadi apa nak? 3x min 1. Terus keluar min tinggal apa? Min 1. Min. Nah, ini yang dikuadratin sama akarnya ditarik. Nah, ini benar-benar ini. Bisa dipahami nak? Bisa. Lalu dijabarkan seperti tadi. Ini adalah untuk apa? Biar bentuknya bagus gitu ya. Bagus dibiarkan. Seperti tadi ya. Nah, ini dikuadratkan jadi apa nak? 3x min 1 dikuadrat. Hasilnya jadi berapa? Kuadrat. Min 6x. Kuadrat min 6x plus 1. Nah, karena sampai di sini bentuknya udah bagus, maka formulasi bisa dipakai ya. A-nya 9, B-nya juga 9. A sama dengan B, hasilnya apa nih versi rumus tadi? Hasilnya apa? B min I per 2 akar A ya. Ya, itu rumusnya. B-nya berapa nak masuk? B min 2 ya. B Q-nya berapa nak? Min 6, berarti min 6 itu dia. 2 akar A-nya berapa nak? 9 ya. Min jadi plus, berarti 2 tambah 6. 4. Akar 9, 3 kali 2. 6 ya. 2/3. Bisa dipahami itu nak? Pak tekankan sekali lagi ya, apabila bentuknya begini, dikeluarkan dulu ya. Jangan berbuat salah seperti Pak tadi itu ya. Bisa Pak singkirkan ini nak? Bisa, Pak.